implikasi dan penerapan berkaitan tentang pemahaman bagaimana menjadi seorang Kristen. Ada 3 bagian penting yang perlu kita ketahui. Pertama, pemahaman kita tentang pertobatan. Kedua, pemahaman kita tentang ketuhanan Yesus Kristus. Ketiga, pemahaman kita tentang ketaatan kepada Kristus dan hukum Allah. Kita mulai membahasnya satu persatu. Pemahaman kita tentang pertobatan. Karena kaum dispensasionalis klasik membuat perbedaan antara cara umat Allah dalam Perjanjian Lama, Israel, diselamatkan melalui iman kepada Allah dan ketaatan kepada hukum Taurat, dan cara umat Allah dalam Perjanjian Baru diselamatkan hanya dengan iman kepada Kristus. Ada kecenderungan bagi banyak kaum dispensasionalis untuk mengabaikan pertobatan atau secara terbuka mengajarkan bahwa pertobatan tidak diperlukan bagi orang Kristen untuk mendapatkan keselamatan, karena pertobatan berkaitan dengan hukum Taurat dan berbalik dari ketidaktaatan kepada ketaatan. Mereka mengajarkan bahwa pertobatan adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang percaya dalam Perjanjian Lama, tetapi tidak dilakukan oleh orang-orang percaya dalam Perjanjian Baru. Teologi Perjanjian menunjukkan bahwa Yesus datang untuk mengajarkan pertobatan dan juga iman. Demikian pula murid-muridnya. Kita dapat membaca dari Matius 3 ayat 2, ayat 8, Matius 11, Matius 4 ayat 17, Matius 21 ayat 32, Markus 1 ayat 14 sampai 15, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Pasal 3 ayat 19, Pasal 5 ayat 31, Pasal 8 ayat 22, Roma 2 ayat 4, 2 Korintus 7 ayat 10. Sesungguhnya demikian yang harus kita mengerti, bahwa keselamatan adalah kasih karunia yang datangnya dari Allah bagi orang pilihan saja. Siapakah orang pilihan yang sudah ditetapkan Allah? Ada dan hadir dalam sejarah dari segala bangsa. Pemikirannya ialah keselamatan itu anugerah Allah. Sekalipun ada orang yang mampu menaati hukum Taurat dan percaya kepada Kristus, semata-mata itu karena anugerah Allah. Iman mendahului pertobatan. Kelahiran baru mendahului keyakinan kepercayaan kepada Kristus. Dan semuanya itu ditetapkan dari Allah sebelum segala sesuatu ada dan jadi. Jadinya demikian, kalau ada seseorang bertobat, artinya ia meninggalkan perbuatan jahat, pemberontakan kepada Allah, dan mengarahkan dirinya kepada Allah, mengarahkan hidupnya kembali kepada Allah. Itu karena ia orang yang dikaruniakan iman untuk percaya bahwa Allah mengampuni dosanya dan Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Dan ini semua hanya bisa terjadi karena kasih karunia Allah di dalam Kristus yang dikerjakan Roh Kudus pada tiap-tiap orang, entah dia orang Israel atau bukan, entah itu terjadi di masa lalu atau masa kini atau akan datang. Dengan kata lain, bahwa pertobatan mendapatkannya karena anugerah Tuhan. Saya bertobat dari perbuatan dosa semata-mata karena saya percaya Tuhan Allah mengampuni dosa saya. Atas dasar apa Tuhan Allah mengampuni dosa saya? Bukan atas dasar perbuatan saya, tetapi atas dasar kasih karunia-Nya. Dan di dalam dan melalui siapa kasih karunia itu dinyatakan? Di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bagaimana kasih karunia, iman, dan pertobatan itu diterapkan dalam diri saya? Itu semata-mata pekerjaan Roh sendiri, Roh Kudus di dalam hidup kita. Dengan kata lain, semuanya berpusatkan pada dirinya Allah, dikerjakan oleh dirinya Allah, ketiganya yang esa. Ini pemahaman kita tentang pertobatan. Pemahaman kita tentang ketuhanan Yesus Kristus. Karena kaum dispensasionalis klasik mengabaikan atau menolak pertobatan di dalam pemberitaan Injil, ada juga kecenderungan bagi banyak kaum dispensasionalis untuk mengajarkan bahwa ada 2 tahap di dalam pertobatan Kristen, yaitu seseorang pertama-tama menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan kemudian pada tahap kemudian dipanggil untuk tunduk kepada Yesus sebagai Tuhan.
Disinilah pertobatan diajarkan oleh dispensasionalisme, jika memang diajarkan demikian. Rire menuduh para teolog Covenant mengajarkan apa yang disebut keselamatan ketuhanan, karena mengajarkan bahwa orang harus bertobat dan percaya pada saat sama ketika mereka datang kepada Yesus, karena mengajarkan bahwa orang harus menerima Yesus sebagai juru selamat dan sekaligus Tuhan. Teologi perjanjian memang mengajarkan menurut Alkitab bahwa pengakuan orang Kristen sejak awal adalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Meskipun teologi perjanjian juga mengakui bahwa di dalam proses pengudusan, orang Kristen akan bertumbuh semakin dalam ke dalam kehidupan yang tunduk kepada ketuhanan Kristus. Pengertiannya seperti ini. Kalau seseorang bisa mengalami pertobatan dan percaya kepada Kristus, itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dapat dibedakan penjelasannya. Jadi seseorang yang dikaruniai keselamatan berdasarkan anugerah, diberikan iman percaya, dia bertobat dari perbuatannya, dari kejahatannya, dan mengikut Tuhan, itu karena memang orang tersebut mendapatkan anugerah. Dan pertobatan itu menjadi pertobatan yang definitif. Tetapi selanjutnya dalam proses pengudusannya secara progresif ada upaya untuk terus memperbaiki diri, dan itu pun menjadi pertobatan yang aktual, yang efektif dalam pengertian untuk hidup semakin kudus. Adalah salah kalau di dalam konteks saat ini, di mana kita sebagai orang Kristen tidak melakukan pertobatan secara aktual di dalam kehidupan kita, karena kita dalam proses pengudusan sampai nanti kesempurnaannya. Karena itu bukan hanya orang-orang perjanjian lama yang bertobat mengakui dosa kesalahannya di depan Allah, dan orang-orang perjanjian baru pun mengalami itu, melakukan itu. Demikian juga orang-orang Kristen di zaman sekarang. Jadi ada pengakuan dosa, pernyataan permohonan pengampunan, dan meminta kekuatan supaya menjadi pelaku firman. Tetapi semuanya itu dapat dilakukan hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, bukan dengan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, pengertian sendiri. Karena itu kita sebagai orang Kristen berupaya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan mesti diingat bahwa semua bisa dikerjakan karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Allah yang bekerja itu menuntun kita untuk makin serupa dengan Kristus. Pemahaman yang berikutnya tentang ketaatan kepada Kristus dan hukum Allah. Banyak kaum dispensasionalis karena mengabaikan atau menolak hukum Allah dengan kehidupan orang Kristen, dan atau karena keraguan mereka untuk mengajarkan tentang pertobatan dan menyapa Yesus sebagai Tuhan sejak awal keselamatan, mereka ragu-ragu untuk mengajarkan tentang ketaatan kepada Kristus, dan juga ragu-ragu untuk mengajarkan tentang ketaatan dan hukum Allah. Beberapa kaum dispensasionalis misalnya mengajarkan bahwa orang Kristen seharusnya tidak ada hubungannya dengan 10 perintah Allah dan kaitannya dengan kehidupan Kristen kita. Bahwa orang Kristen tidak boleh memikirkan sama sekali, apalagi mempelajarinya atau mempromosikannya untuk kehidupan Kristen, bahwa 10 perintah Allah hanya ditujukan kepada orang-orang non-Kristen untuk menunjukkan kepada mereka keberdosan mereka. Para dispensasionalis ini akan berbicara tentang buah-buah Injil sebagai respons terhadap anugerah Injil ketika kita percaya kepada Roh Kudus, tetapi mereka tidak mengajarkan tentang ketaatan. Teologi perjanjian mengajarkan bahwa kita sebagai orang Kristen harus percaya dan taat, bahwa kita datang kepada Kristus dengan iman tanpa jasa kita sendiri. Ini pembenaran. Tetapi kita bertumbuh di dalam Kristus, progressive sanctification, ketika kita berusaha untuk menaati Kristus dan hukum Allah yang dirangkum dalam 10 perintah Allah. Bahkan kita percaya bahwa Roh Kudus menolong kita bertumbuh lebih dan lebih lagi, semakin taat, semakin serupa dengan gambaran Kristus. Dalam pengertian ini, sebagai orang Kristen, kita bukan anti hukum atau anti nominalisme. Kita bukan orang yang taat kepada hukum menjadi alasan untuk diterima dan diselamatkan. Tetapi kita adalah orang Kristen yang dibenarkan, beroleh keselamatan, dan berjuang di dalam kekuatan rohnya untuk melakukan semua kehendak Allah, perintah Allah, firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga apa saja yang diperintahkan Tuhan dalam perjanjian lama, seperti bekerja, kemudian membawa persembahan yang baik, yang benar, yang kudus, yang suci, menolong orang lain, mendoakan orang lain, membantu sesama, bahkan
ikut aktif di dalam memperjuangkan keadilan, dan sebagainya, kita lakukan karena kita adalah orang yang sudah berada di dalam keselamatan dan percaya kepada Kristus. Ketaatan kita karena kesetiaan Allah yang menopang, memelihara, menjaga kita. Kita tidak mampu taat sekuat tenaga kita atau seturut dengan kemampuan kita. Kita taat karena Tuhan setia menopang kita. Dan itu dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita. Sehingga 10 perintah Allah kita lakukan dengan rasa hormat, takut, dan minta pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Amin.